Bala basah kelek kau. Sekalian kau minta maaf sama orang Padang. Soalnya masakan khas Padang juga ikut terseret gara-gara khas Padang. Rendang tuh dari Malaysia. Mulai nih. Rendang tuh apa? Masakan Malaysia. Rendang itu proses pengentalan atau penipilan air pada saat pagi itu. Rendang itu bukan nama produknya, tapi nama proses masaknya. Rendang itu dari Malaysia. Dari Minangkabau, Padang, Indonesia. Orang Padang ada juga kan Malaysia. Tapi aslinya di Sumatera Barat, Indonesia. Tapi mereka juga ada di Malaysia. Dan mereka juga masak rendang di sini. Ya itu aslinya kan mereka datang dari Indonesia. Itu sebelum kalian jadi Indonesia. Sama juga dulu belum ada Malaysia. Rendang tuh punya Malaysia. Indonesia. Malaysia. Bang, saya mau minta maaf dulu bang. Bodoh. Rendang dari Indonesia kan? Iya bang, dari Indonesia. Malaysia lah. Iya bang, dari Malaysia. Aduh, mesti puasa di India. Pasti susah banget puasa di negara yang jarang muslimnya. Apa yang kau bicarakan barusan? Apa? Buat Kundal ini bilang negara kita jarang ada muslim tak Pasya. Apa? Aduh, salah ngomong lagi. Populasi muslim terbesar nomor 3 di dunia itu ada di India. Ada 200 juta lebih orang India yang beragama Islam. Iya kan dia Marga yang digunakan masyarakat muslim di India ada banyak. Siddiq, Mirza, Ansari, Fasan, dan Shah. seperti Saruk Khan, Salman Khan, dan Amir Khan. Selokan, Ulkan, gimana tuh? Itu bukan nama orang. Kita habis disajar secukuk ini tak Pasya. Jangan sentuh aku, Mas. Jangan sentuh. Mari, Bang. Siapa yang mau megang lu? Lagi kenapa sih? Gua muslim ya, kau usah segitunya. Gua juga muslim ini. Tapi emang ada muslim di Filipina? Bukannya ini negara Katolik ya? Iya, mayoritas Katolik. Tapi ada juga muslim di sini. Apalagi di daerah Mindanao sama Pulau Sulu. Di sini nih paling banyak muslimnya dan punya pemerintahan dan hukum sendiri yang berlaku untuk muslim dalam urusan pernikahan, perceraian, dan warisan. Ini bagian dari upaya untuk menghormati kebudayaan dan agama Islam di Filipina. Keren! Sama kayak di daerah negara gua, Aceh, pakai hukum sendiri. Hukum yang sesuai syariah Islam. Tapi negara lu kan mayoritas muslim. Terbesar di dunia lagi. Kok nggak pakai hukum Islam sih? Enggak. Kita lebih suka pakai hukum rimba gitu. Hukum biasa nggak berlaku di tempat gua. Apalagi untuk kalangan tertentu. Oh, hukum rimba. Berarti di Indonesia masih banyak banget dong hutannya. Atau orangnya kayak orang hutan. Ngeri banget ya. Pernah dikejar macan nggak? Marimar. Nggak gitu konsepnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya masa azan sendiri sih buat buka? Mana azannya sih, kok nggak ada azan di sini? Nggak bakal ada azan di sini. Soalnya orang Korea Utara mana ada yang Islam? Hah? Nggak ada orang Islam berarti nggak ada masjid. Nggak ada masjid berarti nggak ada azan. Aduh, kalau masjid ya ada. Lah kok nggak azan? Masjidnya di mana? Masjid Ar-Rahman, masjid di kedutaan Iran. Itu satu-satunya masjid di Korea Utara. Tapi yang nggak azan juga, soalnya pengeras suara diatur banget di sini. Penasaran? Terus agama di sini apa aja banyak kok. Tapi pada prakteknya kita tuh menganut ideologi Juche, yaitu pemujaan terhadap pemimpin seperti siapa? Aku mana? BTS, Cekot, mana? Itu, Opa. Kirain siapa? Lu masih mau bangun nggak besok pagi? Opa. Jadi sholat id bareng gak nih? Jadi dong, lebaran di Saudi pasti seru. Habis sholat id langsung tidur. Masa tidur? Terus mau apa lagi? Ya kan biasanya habis sholat id keliling-keliling gitu, maaf-maafan ke keluarga, ke tetangga gitu. Jadi ente di Indonesia maaf-maafan pas lebaran? Iya. Allahu Akbar, kenapa harus nunggu lebaran buat maaf-maafannya? Kan gitu budayanya. Itu di Indonesia doang, kita di sini enggak gitu. THR deh, bagi THR. Itu loh tunjangan hari raya. Ente bagi aneh, fulus pas lebaran. Ente pengangguran, semiskin itu sampai minta-minta fulus karena Iya kan gitu budayanya. di Arab Saudi kita punya tradisi hadiah, bagi-bagi duit atau hadiah untuk anak-anak pas lebaran. Untuk anak-anak, bukan tua bangka kayak ente. Terus ngapain lebaran di sini? Gak seru banget nih. Ya tidur, kan dari tadi anak bilang. Selamat lebaran. Apa? Apa sih? Ngomong. Kenapa nih? Jangan ngomong, di balik lagi nyepi nih. Nyepi? Emang apa nyepi? Tanggal 29 Maret, jam 6
pagi sampai tanggal 30 Maret jam 6 pagi. Itu lebaran lo Nyepi. Makanya saling hormat saja. Waktu Nyepi di Bali kita tidak boleh nyalain api, hidupin listrik, tidak boleh kerja, tidak boleh bepergian, tidak boleh bersenang-senang. Wah, seru banget tahun ini lebaran di Bali. Emang kalian umat Hindu ngapain harus sepi? Untuk refleksi diri dan perenungan spiritual. Ayam. Jangan kurang ajar. Iya, maaf. Minal aidin wal faizin wa nabud. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran, happy mubarak. Selamat lebaran. Lebaran ngerti. Habisnya, ente bilang minal aidin wal faizin. Anak bingung. Emang harusnya bilang apa? Ya taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah dari kami dan dari kalian. Di Indonesia ucapannya minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah dan menang. Menang dari apa? Menang melawan hawa nafsu selama bulan puasa. Ya kan lawan hawa nafsu juga tiap hari. Tidak ditemukan di hadis Nabi atau tradisi Arab ucapan ini. Frasa ini cuma populer di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Maknanya baik, jadi sah saja untuk diucapin. Nah, kalau udah tahu ucapannya diubah jadi THR-nya nih mana Wana Bud? Masa udah lama namu THR-nya nggak keluar-keluar? jadi ente ke rumahnya cuma nggak ada THR. Ya iya, apalagi? Pulang ente, pulang. Ih, pelit. Budaya Indonesia waktu lebaran itu ya mudik, pulang ke kampung halaman untuk berlebaran bersama family. Lah, sama Bun, di Malaysia juga macam tuh. Tapi kita sebut balik kampung, bukan mudik. Sholat Id, kalau tadi masjid, jadi lapangan luas. Sama, di Indonesia juga gitu. Habis sholat kita makan-makan. Biasanya tuh makan ketupat, makan rendang, makan opor ayam. Sama Bun, kita di Malaysia juga makan-makan waktu lebaran. Makan ketupat palas, rendang, lemang. Yang pasti kita makan-makan sudah kena pakai baju baru. Baju guru. Lah, sama kami pakai baju baru juga kita. Baju koko. Tapi ada sih yang gak enak waktu lebaran. Pasti ditanya kapan nikah sama keluarga. Lah, sama. Udah nikah pun masih ditanya kapan punya anak. Kerja di mana? Gaji berapa? Sama. Assalamualaikum. Ini orang-orang pada kemana sih? Kok orang ini jadi sepi gini? Hari Jumat, wajar sepi. Emang kenapa Jumat sepi? Di Saudi, hari Jumat itu hari libur utama, bukan hari Minggu. Jadi orang-orang fokus istirahat, ibadah, sama ngumpul sama keluarga. Jadi kalian hari Minggu kerja, hari Jumat libur, kan mesti sholat Jumat. Justru itu, masjid-masjid di Saudi sudah pasti penuh. Sholat Jumat jadi lebih ramai. Asli kayak lebaran aja. Sudah pasti, hari Jumat itu sering disebut sebagai hari raya mingguan bagi umat Islam, khususnya di Saudi. Lebaran sekali seminggu. Orang-orang pada ngumpul sama keluarga, makan-makan, sholat Jumat, habis sholat Jumat itu belajar. Pokoknya hari Jumat itu terasa lebih hidup di sini karena nggak kerja. Wah, seru juga ya lebaran tiap minggu. Ngumpul, makan-makan. Lebaran tiap minggu. Berarti ngasih THR juga tiap minggu. Nih, nggak seru lebaran tiap minggu. Oke. Betul. Anda mau kemana? Mana ada THR di sini? Jadi nggak usah takut. Sini. Nggak mau. Walina Dewi, boleh? Boleh, Walid. Ini apa sih? Jijik banget, cuy. Walid mulu dari kemarin. Ini drama berseri di Malaysia. Sinetron, drama berseri. Iya, tapi ke Malaysia disebut drama berseri. Sinetron, sinema elektronik. Iya, sinetron. Tapi sinetron Indonesia juga famous di Malaysia. Wajar, Indonesia salah satu negara yang produksi sinetronnya paling banyak se Asia Tenggara. Ya, kita ke Malaysia seronok betul nonton sinetron Indonesia nih. Belajar bahasa Indonesia juga dari sinetron. Lah, sama dong. Gua belajar bahasa Malaysia dari nonton Upin Ipin. Berarti lu niru gua dong. Belajar bahasa Indonesia dari nonton. Batun. Aku lah lebih dulu belajar bahasa bawang udah kita yang mau Upin Ipin. Wah. Emang konten palsu. Jijik, cuy. Ini gua lihat tadi.